Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Mari di pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang memuji memuliakan namanya. Kalau satu minggu ini kita boleh merasakan setiap kebaikan Tuhan, hari ini kita mau menyenangkan hatinya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati sepanjang kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami datang dengan segala kerinduan kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan, kami mau memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini kan berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus,
kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Hari demi hari kami selalu merasakan kasih-Mu yang besar Tuhan. Aralamaya syana rala paralamu. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Mari dan segenap hati sama-sama naikkan pujian ini saudara. Sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu.
shindarala paralamo. Haleluya. Kami mau beri yang terbaik Tuhan, dan kami mau lebih lagi meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Rala para maya shida rala para. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Amin. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari lagi sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semua yang terbaik Tuhan dari hati kami, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan, mari sekali lagi sama-sama katakan, ku berikan hatiku dan jiwa kami Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur di hadapan Bapa. Kiranya ketika pada pagi hari ini kami bersekutu Bapa, Roh-Mu berbicara kepada kami, hati-Mu Kau curahkan kepada kami Bapa, sehingga kami mendengar apa yang menjadi seruan hati-Mu.
sehingga kami mendengar apa yang menjadi kehendak hati dan kehendak pribadi-Mu. Bapa, kuatkan kami, Roh Kudus kuatkan kami. Bapa, berikan kami anugerah-Mu untuk kami mengenal kebenaran. Berkati kami semua, Bapa, agar kami diubahkan. Kami menyerahkan hari ini, ibadah hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Amin. Saudaraku, ini bagian yang keempat, kita belajar tentang Abraham, ya, segala sesuatu tentang Abraham akan kita pelajari 1 bulan ini. Jadi ini sudah bagian yang keempat, nanti masih ada yang terakhir bagian yang kelima, ya saudaraku. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang terkasih, atau siapapun yang menyaksikan ibadah ini, Bapak Ibu bisa mengikuti bulan ini tentang Abraham. Ya, tentang Abraham. Banyak tentang Abraham sudah kita bahas, sudah kita kupas. Bahkan dari sisi-sisi yang lain juga kita sudah bahas, kita sudah pelajari. Kali ini saya mengambil setting ruangan yang berbeda, Bapak Ibu ya. Ini adalah kamar saya, tempat di mana saya dan jemaat setiap malam, hampir setiap malam berdoa bersama, menguatkan, mendoakan rekan-rekan, mendoakan kota, mendoakan bangsa, mendoakan orang-orang yang mungkin ada di sekitar kita, yang sedang di dalam persoalan atau pergumulan juga kita doakan. Di tempat ini juga setiap malam kita berdoa bersama. Saya juga setiap pagi saya berdoa di ruangan ini. Jadi tema pada pagi ini lebih tentang keluarga. Jadi saya ingin menampilkan setting rumah begitu, setting rumah yang dimana kita bisa memberikan satu gambaran bahwa ini adalah rumah di mana keluarga itu ada. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap malam kita ada doa, hampir setiap malam. Ya kalau Bapak Ibu mau mengikuti doa, ini terbuka bagi siapapun via Zoom ya. Bersama-sama dalam satu keluarga rohani kita berdoa bersama, saling menguatkan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Ada di layar saudara passcode dan meeting ID-nya ya. Untuk waktunya nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi untuk menyaksikan jadwal ya. Baik Bapak Ibu, saya akan kembali kepada firman Tuhan. Seperti yang saya kemukakan tadi, bahwa kita akan belajar tentang keluarga. Keluarga adalah tempat kita dilahirkan, ya. Tempat kita berkembang, tempat kita bertumbuh, tempat kita juga mengalami proses pendewasaan sampai akhirnya kita benar-benar dewasa. Itu keluarga. Jadi di dalam keluarga kita melihat bagaimana orang tua, anak-anak berproses untuk mencapai kedewasaan mereka masing-masing. Seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa Ishak ya juga terlibat dalam pendewasaan iman Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan Ishak untuk disembelih, Ishak terlibat langsung dalam proses yang Tuhan berikan kepada Abraham. Ketika Abraham didewasakan oleh Tuhan, Ishak ikut terproses. Dan ketika Abraham dipanggil oleh Tuhan, Sarah dan seluruh orang-orang yang ikut Abraham ikut dalam proses masuk dalam tanah perjanjian. Nah, ternyata ketika seseorang itu dipanggil Tuhan, seseorang itu menerima panggilan Tuhan, seseorang itu mulai mendengar suara pertobatan, ternyata keluarga dan seisi rumahnya itu diproses juga untuk menuju keselamatan itu. Maka firman Tuhan juga menuliskan bahwa jika satu orang diselamatkan, seisi rumahnya diselamatkan. Ternyata begitu Bapak Ibu, kita baru menyadari. Jadi ketika hari ini kita mengalami pertobatan, ketika hari ini kita mengalami jamahan Tuhan, entah melalui apapun atau melalui ibadah pagi ini saudara, ketika saudara benar-benar menggumulinya dan saudara bergerak, pasti seisi rumah saudara juga ikut di dalam proses ini. Pasti. Perubahan-perubahan sikap yang saudara tunjukkan akan mendampai dan akan membawa perubahan juga kepada saudara-saudara yang lain. Ini pasti.
Jadi ketika saudara mulai berubah, saudara meninggalkan dosa, saudara mulai bertobat, ya saudara mulai serius dengan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Ya, saudara mulai mengarahkan pandangan kepada kekekalan, meninggalkan dosa. Percayalah saudara, seisi rumahmu pasti akan mengalami proses. Pasti akan mengalami proses. Ishak adalah salah satu orang yang terlibat di dalam proses pendewasaan Abraham. Ya, jadi ada dalam kisah itu Ishak betul-betul menjadi objek sekaligus subjek yang menyaksikan dengan mata dan mengalami bagaimana Tuhan mendidik Abraham dengan luar biasa. Jadi betul-betul Ishak menyaksikan. Ishak secara tidak langsung juga mengenal siapa Tuhan yang disembah oleh bapaknya Abraham ini. Betapa luar biasanya Tuhan yang disembah oleh Abraham ini. Saudara, kita harus melihat sisi Ishak juga ketika dia menjadi sarana untuk pendewasaan iman Abraham. Ishak melihat bagaimana bapaknya ini dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan sedemikian rupa. Dan ia menyaksikan Tuhan yang memproses bapaknya ini. Betapa nyatanya Tuhan memproses bapaknya, saudara. Ini luar biasa. Karena apa? Karena Abraham serius dengan Tuhan. Kalau saudara tidak serius dengan Tuhan, tidak akan mengalami proses dan tidak menyadari kesempatan itu. Seperti yang saya khotbahkan minggu kemarin. Ya, keluarga berkesempatan berubah, tapi saudara tidak menanggapi kesempatan itu. Ya, ada masalah, ekonomi datang, ya, kita salahkan Tuhan. Nah, kita manipulasi Tuhan dengan memberikan sedekah. Seakan-akan agar ketika kita memberi sedekah itu, Tuhan bisa mengembalikan. Atau hal-hal yang lain yang coba kita lakukan. Kita tidak sujud menyembah apa yang sebetulnya Allah inginkan. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan bekerja di dalam keluarga Abraham dan juga saat ini bekerja dalam keluarga kita. Ya. Seperti yang saya kemukakan, keluarga tempat kita bertumbuh, berkembang, dan didewasakan. Seperti yang saya katakan tadi, Abraham dan keluarganya juga mengalami ini. Saudaraku, Abraham dan keluarganya juga mengalami pendewasaan ini. Akan tetapi ada satu hal yang patut kita pelajari, ya, tentang pendewasaan iman di dalam keluarga. Pendewasaan iman di dalam keluarga. Kalau Ishak bisa menemukan Tuhan karena Abraham menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan, sehingga dia bisa menemukan Tuhan dalam hidupnya. Ishak menemukan Tuhan dalam hidupnya karena dia menyaksikan bapaknya, yaitu Abraham, taat kepada Tuhan. Sekarang kita mau belajar, kita baca ayatnya dulu ya. Matius pasal yang ketiga, saudaraku. Matius pasal yang ketiga. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Ya. Orang Farisi dan orang Saduki merupakan satu sekte yang ada di zaman itu, ya, saudara, yang dekat dengan kekaisaran Romawi. Mereka mempunyai satu lingkungan elit rohani, ya, lingkungan elit rohani yang sangat eksklusif. Jadi tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Dan eksklusivitas ini ditampilkan memang di dalam ayat ini. Bagaimana mereka merasa dia adalah keturunan Abraham.
yang pasti secara otomatis menerima janji apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Begitu saudara. Jadi karena mereka merasa keturunan darah Abraham, mereka merasa Tuhan bersama mereka apapun keadaannya. Mereka merasa Allah telah mengikat janji kepada Abraham dan keturunannya, dan mereka merasa merekalah keturunan-keturunan Abraham. Sehingga pasti Tuhan mengikat janji juga dengan mereka. Secara genetik mereka adalah keturunan Abraham dan pasti Tuhan mengikat janji dengan mereka. Mereka menganggap begitu, saudara. Jadi mereka menganggap iman itu bisa diwariskan secara genetik. Iman bisa diwariskan secara keturunan lahiriah. Kalau bapak kita atau bapak kita Abraham, seseorang yang sangat diperkenan Tuhan, maka kita adalah anak-anaknya pasti secara otomatis juga diperkenan oleh Tuhan. Jadi orang Farisi dan orang Saduki dan beberapa orang-orang Yahudi yang ada di situ yang belum bertobat, saudara, merasa tidak perlu berbuat baik, tidak perlu berubah, tidak perlu bertobat, tidak perlu memperbarui diri, tidak perlu memperbaiki diri, karena bapaknya Abraham adalah sudah orang yang taat, sudah orang yang setia, sudah orang yang mengasihi Tuhan. Begitu, saudara. Jadi mereka merasa tidak perlu bertobat. Mereka merasa tidak perlu memperbaharui diri. Padahal saat itu Yohanes sedang berteriak-teriak bagaimana ia harus mempersiapkan kedatangan Mesias dengan karyanya menyelamatkan umat manusia. Karena apa? Karena banyak orang Yahudi terpenjara dalam hukum Taurat dan tidak bisa keluar dari penjara hukum Taurat itu. Yang seharusnya hukum Taurat itu mengantarkan bangsa Israel untuk menjumpai atau masuk dalam janji yang sesungguhnya, yaitu kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Maka untuk mempersiapkan itu, Yohanes Pembaptis perlu menyerukan suara di padang gurun agar mereka mempersiapkan hati, mempersiapkan diri, saudara, bagi kedatangan Mesias dan karyanya di atas muka bumi ini. Nah, banyak orang berpikir juga begitu. Banyak orang Kristen berpikir juga begitu, saudara, bahwa kekristenan bisa diwariskan melalui genetik. Kekristenan bisa diwariskan melalui keturunan. Jadi kalau bapaknya ini seorang pendeta, bapaknya rohaniawan, bapaknya majelis, bapaknya orang yang takut Tuhan, pasti anaknya juga masuk surga. Ya. Jadi banyak bapak-bapak juga salah. Karena kalau dia sudah melayani, pasti anaknya diselamatkan. Pasti anaknya dapat berkat. Pasti anaknya mengikut Tuhan, yang mengikut jejak yang dia lakukan bersama Tuhan. Tidak bisa begitu, saudara. Jadi, kekristenan atau keselamatan yang lebih khususnya, janji Tuhan tentang langit baru, bumi baru, dan kekekalan tidak bisa diwariskan secara genetik. Catat ini baik-baik ya, tidak bisa diwariskan secara genetik. Ya. Maka anak-anak harus dipersiapkan dengan baik. Bapak-bapak harus mempersiapkan juga anak-anak dengan baik. Karena tidak bisa diwariskan secara genetik. Dan mengajak anak-anak ke gereja saja tidaklah cukup. Mengajak anak-anak sekolah minggu saja tidaklah cukup. Untuk membuat anak-anak dan keluarga kita didewasakan dan menemukan Tuhan secara pribadi. Tidak cukup. Tidak cukup, saudaraku. Seperti apa yang dikatakan di sini, bahwa banyak orang merasa dirinya sudah eksklusif karena dia sudah Kristen. Dan merasa orang-orang itu merasa dia sudah diselamatkan. Tapi firman Tuhan berkata dalam ayat yang ke-8, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Artinya bahwa sikap dan tindakan kita lah yang akan dilihat oleh anak-anak kita, perbuatan kita. Inilah yang juga akan menumbuhkan mereka. Maka orang tua harus benar-benar mempersiapkan diri bahwa anak-anakmu kelak harus dipertemukan dengan Tuhan. Dan Anda harus mewarisi iman. Lah kalau orang tua tidak beriman, apa yang diwariskan? Kalau orang tua tidak hidup benar, apa yang saudara wariskan? Kalau orang tua tidak menemukan Tuhan, apa yang saudara wariskan?
Saudara mewariskan apa? Alkitab dia bisa beli, atau gereja bisa beri. Saudara mewariskan apa kepada anak-anak? Uang bisa habis. Saudara mewariskan apa? Rumah ya bisa roboh, bisa terbakar. Saya tidak berdoa itu, tapi yang saya maksud adalah semua tidak kekal, ya bisa saudara wariskan. Begitu nanti anak-anak kita mati, saudara, ya sudah, tidak ada warisan lagi. Ketika nanti anak-anak kita sudah mencapai saatnya harus kembali kepada Bapa, apa yang bisa diwariskan kepada mereka, saudaraku? Apa yang bisa diwariskan? Saudara mewarisi apa? Kita mengajari anak-anak kita baca Alkitab, anak-anak tidak pernah melihat kita baca Alkitab. Kita mau menyuruh anak kita doa, sedangkan anak-anak tidak pernah lihat papahnya doa, mamahnya doa, lihat bertengkar lebih sering. Saudara berikan Alkitab kepada anak, nih baca nih. Orang tua yang nggak pernah baca, saudara, orang tua yang nggak pernah baca, nggak pernah melakukan, ya, orang tuanya jahat, ya, fasik, ya, tidak kenal Tuhan. Lalu kita ingin anak-anak kita jadi anak-anak yang takut Tuhan, diberkati, sukses, keluarga kita jadi keluarga yang sejahtera, sakinah, glory lah, apalah atau apalah. Sedangkan anak-anak kita tidak pernah melihat kita berjalan bersama Tuhan. Anak-anak kita tidak pernah melihat kita berjalan bersama Tuhan. Atau adik-adik kita, keluarga kita tidak pernah melihat kita berjalan bersama Tuhan. Lalu apa yang kita mau warisi? Apa yang kita mau wariskan? Apa yang kita mau beri? Coba saya kembalikan kepada kita semua. Pekerjaan, pabrik, perusahaan. Apa yang bisa saudara beri? Ya. Maka Tuhan juga berkata kepada kita semua, Bapak Ibu, ya, bahwa segala sesuatu nanti akan dihakimi menurut perbuatan kita. Dan bagaimana Tuhan bisa mengenal kita? Nanti di bulan depan saya akan bicara bagaimana Tuhan mengenal kita. Kenapa kok Tuhan berkata begini, aku tidak mengenal engkau loh. Kan dia yang menciptakan kita, kok Tuhan tidak mengenal kita. Ini bagaimana maksudnya? Nanti bulan depan kita akan bicara khusus tentang itu. Saya akan kembali ke sini, saudara. Ini juga Yohanes Pembaptis juga berkata begitu. Seakan-akan dia berkata kepada orang Farisi dan Saduki itu begini, kelakuanmu tidak menunjukkan kamu anak-anak Abraham. Perbuatanmu tidak menunjukkan kamu itu anak-anak Abraham. Karena apa? Karena kamu tidak menghasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Kamu belum bertobat. Dan tempatmu itu ada di situ, di mana? Seperti pohon yang ditebang dan dicampakkan. Kita hanya akan melihat kenyataan yang sangat pahit ketika kita ada di kekekalan dan melihat anak-anak kita hidup di dalam dosa. Dan mereka termakan api kekal. Saya tidak sedang menakut-nakuti atau membawa kita ke dalam fantasi yang liar. Tidak. Tapi apa yang bisa saudara wariskan kepada anak-anak? Coba. Ya. Sehingga anak-anak benar-benar bisa merasakan bahwa orang tuanya ini mewarisi iman. Sehingga anak-anak mudah menemukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, kalau anak-anak menyaksikan Anda bertengkar, anak-anak menyaksikan Anda mencuri, menyaksikan Anda teriak-teriak, marah-marah, menyaksikan Anda tidak pernah sabar, anak-anak menyaksikan kita bertindak tidak sesuai dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Tidak hanya tindakan, tapi pemahaman dan perenungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lebih lagi kita mengajarkan bahwa setiap hidup kita harus sesuai dengan perasaan dan pikiran Tuhan. Nah, anak-anak akan juga belajar memahami pikiran dan perasaan Tuhan melalui kehidupan orang tuanya. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian.
Lah kalau orang tuanya tidak pernah menghasilkan buah dari pertobatan dan tidak pernah berjalan sesuai dengan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Allah, tidak pernah melayani hati dan perasaan Allah, anak-anak juga tidak akan bisa melihat ini. Maka anak-anak jangan disalahkan kalau mereka kemudian jadi fasik, mereka tidak peduli dengan Tuhan, mereka seenaknya sendiri, mereka berbuat semau mereka sendiri. Kita tidak bisa salahkan anak-anak. Kitalah orang tua yang keliru. Ya, Bapak Ibu. Maka penting sekali membawa anak-anak dalam dunia gereja. Tapi membawa mereka dalam dunia gereja saja tidak cukup. Tetapi dengan membawa anak-anak di dalam kehidupannya di dunia gereja, membawa anak-anak ke dunia gereja, akan menolong anak-anak untuk bisa menemukan Tuhan. Ya, gereja juga akan membantu orang tua untuk anak-anak menemukan Tuhan. Ini fungsi gereja juga. Gereja menjadi keluarga rohani, di mana kita dilahirkan rohani, ditumbuhkan rohani, sampai didewasakan rohani. Ya, sekali lagi saya ulang, gereja adalah keluarga rohani di mana kita dilahirkan secara rohani, ditumbuhkan secara rohani, dan didewasakan secara rohani. Dan keluarga-keluarga jasmani harus terlibat masuk dalam pelayanan keluarga rohani. Nah, kalau orang tuanya tidak melayani dengan benar, dengan sungguh, anaknya kok disuruh melayani? Tidak bisa, saudara. Ya, orang tuanya pelayanan tidak pernah setia. Ya, pelayanan lompat-lompat departemen. Pelayanan putus di tengah jalan. Pelayanan ada masalah dengan orang A, orang B, orang C. Pelayanan sakit hati dengan Pak A, Bu B, Bu C, Mbak D, Mas E. Dan anak menyaksikan itu. Lalu saudaraku, kita ingin memberi contoh. Tidak bisa. Anak-anak akan mengikuti saudara, pasti itu genetik. Ya. Maka ketika melayani pun kita harus menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan dan kepada gerejanya. Sehingga anak-anak juga memiliki patron atau pola pelayanan, pola berjalan bersama Tuhan yang diikuti orang tuanya. Di dalam gereja, di dalam keluarga rohani. Jadi gereja adalah kumpulan keluarga-keluarga jasmani yang mencemplungkan diri bersama-sama dalam satu keluarga rohani untuk didewasakan bersama-sama. Untuk didewasakan bersama-sama. Ya. Jadi di dalam keluarga rohani akan ada saling mendukung, mensupport, saling mendoakan. Itu fungsi keluarga rohani, itu fungsi gereja. Ya. Bapak Ibu, saudara sekalian, hari ini kita melihat, kita juga adalah orang-orang yang mendapat hak dalam janji Tuhan kepada Abraham. Mendapat hak kita, saudara. Tetapi perbuatan kita harus sama dengan apa yang dijanjikan apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham saat itu. Ya. Abraham hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Allah. Itu yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan kita juga harus hidup demikian. Tuhan memerintahkan kepada Abraham, ya, dalam kitab Kejadian, saudara, bahwa dia memperkenalkan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercacat dan tidak bercela. Ya, kalau kita mengaku kita anak-anak Abraham, kita harus seperti bapak kita Abraham yang mewarisi iman. Apalagi kita harus sempurna seperti Bapa kita di surga. Ya, kalau standar sebagai anak-anak Abraham saja tidak bisa kita penuhi, apalagi sebagai anak-anak Allah, lebih sulit, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sedang berjuang nih ke sana nih. Ya. Kita sedang berjuang nih ke sana. Ya, maka 10, 20, 30 tahun ke depan kita akan melihat didikan kita kepada anak-anak kita itu berhasil atau tidak.
mereka menemukan Tuhan atau tidak dalam hidupnya. Sekarang tidak terlihat, anak saudara masih kecil. Belum ada keputusan-keputusan vital yang dia buat. Tunggulah kalau dia usia 25, 26, 27. Banyak keputusan-keputusan vital yang dia buat. Kalau keputusan itu sejalan dengan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Tuhan, waduh, itu Bapak Ibu patut bersyukur. Tapi sekarang anak Bapak Ibu masih belum bisa buat keputusan-keputusan yang penting. Jadi belum bisa kita lihat gitu. Belum mengalami masalah-masalah kehidupan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, ketika kita mewarisi iman, mewarisi pengenalan akan Tuhan, kita mewariskan kekekalan kepada anak-anak. Dan dengan kita mewariskan kekekalan, anak-anak kita akan mewariskan kekekalan kepada keturunannya. Tidak perlu jauh-jauh kita bicara menyelamatkan jiwa, selamatkan dirimu dan generasimu. Generasimu artinya keturunanmu, begitu Bapak Ibu. Dengan kita mewariskan Tuhan, mewariskan iman, mewariskan kekekalan kepada anak-anak, kita sedang berjalan bersama Tuhan, menggenapi setiap rancangannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 12 saya baca ya kepada kita. Alat penambi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi dengan debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Mereka yang tidak dikenal Tuhan, mereka yang tidak mewarisi iman, mereka yang fasik atau tidak melayani perasaan hati, pikiran Tuhan, mereka tempatnya ada di api yang tidak terpadamkan. Sulit, saudara. Ya, kita saja ini berjalan bersama Tuhan, belajar berjalan bersama Tuhan aja sulit. Ya, Tuhan bergerak kemana ya? Kita berdoa, kita ikut. Sulit. Apalagi mengajarkan kepada anak-anak pendalaman dan perenungan yang sama seperti apa yang kita pikirkan. Bagaimana bisa mengajarkan kepada mereka? Bagaimana, Pak? 1. Biarkan mereka terlibat dalam pendewasaan rohanimu. Mereka harus melihat saudara taat dengan Tuhan. Mereka harus melihat saudara melangkah bersama Tuhan. Mereka harus melihat saudara diproses Tuhan dan menyatakan diri, kelak aku ingin mengikuti Tuhan yang engkau ikuti. Dia harus melihat Tuhan yang mendewasakan kita. Dia harus menyaksikan bagaimana Tuhan memproses kita. Dan dia harus menyaksikan kita ikut terjun dalam pertandingan iman. Dan kelak dia bisa menyatakan diri juga. Aku mau juga terjun dalam pertandingan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana saya bisa menyampaikan ini kepada kita kalau saya sendiri juga tidak mengalaminya, tidak mengalami perenungan ini. Saya mengalami perenungan ini, Bapak Ibu. Ya, saya mengalami dan memiliki perjalanan iman bersama Tuhan. Ya, kadang saya bicara juga dengan anak saya yang masih belum mengerti saya bicara. Mungkin kamu gede besok bagaimana ya? Istri saya bingung ngomong apa toh ya? Kamu gede besok bagaimana ya? Karena Pak, saya rindu anak saya menemukan Tuhan dan bisa melewati perjalanan iman bersama Tuhan. Dan dia menemukan Tuhan dan mau berjalan bersama Tuhan seperti saya sekarang sedang belajar berjalan bersama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perkarakan ini, ya. Mulailah dari diri kita dan jadilah berkat bagi sekitar kita, terutama generasi kita. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu. Kita berdoa. Bapa, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami. Berkati kami, Bapa. Curahkan anugerah-Mu kepada kami. Berikan kami kekuatan untuk kami bisa terus menyenangkan hati-Mu. Bapa, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami. Berkati semuanya, Bapa, dalam keluarga kami. Kami ingin bertumbuh bersama, didewasakan bersama-sama. Berkati juga keluarga rohani kami, di mana kami ditumbuhkan, di mana kami didewasakan. Kami ingin pulang bersama-sama dalam kemuliaan menuju kerajaan-Mu. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih kemurahan daripada Tuhan. Bapa segala terang, dan Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.